Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dari kelas PA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang cabang-cabang filsafat. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Berikut ini cabang-cabang filsafat menurut para ahli filsafat. 1. Menurut Haddepos. Haddepos menggolongkan filsafat sebagai berikut. 1. Metafisika, 2. Logika, 3. Ajaran tentang ilmu pengetahuan, 4. Filsafat alam, 5. Filsafat kebudayaan, 6. Filsafat sejarah, 7. Etika, 8. Estetika, 9. Antropologi. Yang kedua, menurut Profesor Albure Castel. Profesor Albure Castel membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6 bagian, yaitu 1. Masalah teologis, 2. Masalah metafisika, 3. Masalah epistemologi, 4. Masalah etika, 5. Masalah politik, 6. Masalah sejarah. Yang ketiga, menurut Dr. Richard H. Popkin dan Dr. Alfred Stroll, dalam buku mereka Philosophy Made Simple, membagi pembahasan mereka ke dalam 7 bagian atau section, yaitu 1. Section 1 Ethics, 2. Section 2 Political Philosophy, 3. Section 3 Metaphysics, 4. Section 4 Philosophy of Religion, 5. Section 5 Theory of Knowledge, 6. Section 6 Logics, 7. Section 7 Comparative Philosophy. Yang keempat, menurut Dr. M.J. Lengpel. Dr. M.J. Lengpel mengatakan, filsafat adalah ilmu yang terdiri atas 3 lingkungan masalah, yaitu 1. Lingkungan masalah keadaan yang terdiri dari metafisika manusia, alam, dan seterusnya. 2. Lingkungan masalah pengetahuan yang terdiri dari teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Dan yang terakhir, lingkungan masalah nilai yang terdiri dari teori nilai etika, estetika yang menilai berdasarkan religi. Yang kelima, menurut Aristoteles. Aristoteles, murid Plato, mengatakan pembagian secara konkret dan sistematis menjadi 4 cabang, yaitu 1. Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat. 2. Filsafat teoritis. Cabang filsafat teoritis ini mencakup ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari dalam alam nyata ini. Ilmu matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya. Ilmu metafisika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu. Inilah yang paling penting dari filsafat. 3. Filsafat praktis. Cabang filsafat praktis ini mencakup ilmu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan. Ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga atau rumah tangga. Ilmu politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran di dalam negara. Yang terakhir, filsafat politika atau kesenian. Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian induk, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat tentang pengetahuan yang terdiri dari A. Epistemologi, B. Logika, C. Kritik-kritik ilmu. 2. Filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang terdiri dari A. Metafisika umum atau ontologi, B. Metafisika khusus terdiri dari teologi, metafisik, antropologi, dan kosmologi. 3. Filsafat tentang tindakan yang terdiri dari A. Tindakan, B. Estetika, dan yang terakhir 4. Sejarah filsafat. Pembagian filsafat berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini,
terbagi menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat sistematis yang terdiri dari A. Metafisika, B. Epistemologi, C. Metodologi, D. Logika, E. Etika, F. Estetika. Selanjutnya, 2. Filsafat khusus yang terdiri dari A. Filsafat seni, B. Filsafat kebudayaan, C. Filsafat pendidikan, D. Filsafat sejarah, E. Filsafat bahasa, F. Filsafat hukum, G. Filsafat budi, H. Filsafat politik, I. Filsafat agama, J. Filsafat kehidupan sosial, dan terakhir K. Filsafat nilai. Selanjutnya, 3. Filsafat keilmuan. Filsafat keilmuan terdiri dari A. Filsafat matematik, B. Filsafat ilmu-ilmu fisik, C. Filsafat biologi, D. Filsafat linguistik, E. Filsafat psikologi, dan yang terakhir F. Filsafat ilmu-ilmu sosial. Dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak harus mempelajari 5 bidang pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan sejarah filsafat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan 5 bidang pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang memuat suatu bagian dari persoalan filsafat yang membicarakan A. Membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal, B. Membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan atau beyond nature, C. Membicarakan karakteristik hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia atau immediate experience, D. Berupaya menyajikan suatu pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu, E. Membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan lain-lainnya. Metafisika dengan pokok-pokok masalahnya, yaitu filsafat hakikat atau ontologi, filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, filsafat ketuhanan atau theodikat. Metafisika ini suatu cabang filsafat yang sulit dipahami, terutama bagi pemula belajar filsafat. Pada umumnya, filosof kontemporer yang orientasinya pada pengetahuan ilmiah terhadap metafisika lebih. Yang selanjutnya, 5 bidang yang harus kita pelajari adalah epistemologi. Epistemologi lazimnya disebut teori pengetahuan, yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Persoalan epistemologi atau teori pengetahuan yang berkaitan erat dengan persoalan metafisika. Bedanya, persoalan epistemologi berpusat pada apakah yang ada, yang di dalamnya memuat A. Problem asal pengetahuan atau origin. Apakah sumber-sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar, dan bagaimana kita dapat mengetahui. B. Problem penampilan atau appearance. Apakah yang menjadi karakteristik pengetahuan? Adakah dunia real di luar akal? Apabila ada, dapatkah kita mengetahuinya? C. Problem mencoba kebenaran atau verification. Apakah pengetahuan kita itu benar? Bagaimana membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Selanjutnya, 5 bidang pokok materi yang harus kita pelajari adalah logika. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan,
dan tata cara penalaran yang betul. Pada mulanya, logika sebagai pengetahuan sosial. Oleh Aristoteles, logika disebut sebagai analitika, yang kemudian dikembangkan oleh para ahli abad tengah yang disebut dengan logika tradisional. Mulai akhir abad ke-19 oleh George Boole, logika tradisional dikembangkan menjadi logika modern. Sehingga dewasa ini logika telah menjadi bidang pengetahuan yang amat luas, yang tidak lagi semata-mata bersifat filosofi, tetapi bercorak teknis dan ilmiah. Logika modern saat ini berkembang menjadi logika parlambang, logika kewajiban, logika ganda nilai, logika intuisionistik, dan berbagai sistem logika tak baku lainnya. Baiklah, materi selanjutnya 5 bidang pokok yang harus kita pelajari adalah etika. Etika atau filsafat perilaku sebagai suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang tindakan manusia dengan penekanan yang baik dan yang buruk. Terdapat 2 hal permasalahan, yaitu yang menyangkut tindakan dan baik buruk. Apabila permasalahan jatuh pada tindakan, maka etika disebut filsafat praktis. Sedangkan apabila jatuh pada baik buruk, maka etika disebut filsafat normatif. Baik, materi terakhir 5 bidang pokok yang harus kita pelajari adalah sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat, yang biasanya sejarah filsafat ini memuat berbagai pemikiran kefilsafatan yang beraneka ragam, mulai dari zaman pra-Yunani hingga zaman modern. Juga dengan mengetahui pemikiran filsafat para ahli pikir atau filosof ini akan dapat berbagai ragam pemikiran dari dulu hingga sekarang. Di dalam sejarah filsafat akan diketahui pemikiran-pemikiran yang jenius hingga pemikir tersebut dapat mengubah dunia, yaitu dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang cemerlang. Baiklah, itulah materi pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.